Assalamualaikum, halo everyone. Saya Nurul Ida Saputri kali ini berkesempatan untuk membahas tentang kurikulum dan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, seperti fungsinya, peranannya, sejarahnya, dan banyak lainnya. Dan setelah saya pelajari dan saya pahami, ternyata kurikulum tidak semudah yang saya pikirkan. Tidaklah hanya sebuah alat atau rencana yang saya pikirkan, tapi kurikulum sangat penting bagi pendidikan karena kurikulum yang baik itu akan berpengaruh pada pendidikan yang baik pula. Maka dari itu, melalui video ini, mari kita belajar sama-sama untuk memahami tentang kurikulum. Adapun hal yang akan saya bahas di dalam kurikulum ini, saya bagi menjadi 4 bagian. Di bagian pertama yaitu ada definisi dan sejarah kurikulum. Di bagian kedua ada fungsi dan peranan kurikulum. Di bagian ketiga ada landasan kurikulum, ada komponen kurikulum, dan ada prinsip pengembangan kurikulum. Dan di bagian terakhir yaitu organisasi pengembangan kurikulum. Oke, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu membahas tentang definisi dan sejarah kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya ada di dalam dunia olahraga, berasal dari kata kurir yaitu pelari dan kurer yaitu tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga garis finish untuk mendapatkan penghargaan berupa medali. Namun kemudian, dunia pendidikan menerapkan pengertian tersebut juga menjadi mata pelajaran yang harus ditempuh siswa dari awal hingga akhir program belajar untuk mendapatkan sebuah penghargaan berupa ijazah. Dari pengertian tersebut terkandung 2 hal pokok, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua adalah tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Untuk kurikulum ideal itu adalah kurikulum yang memang disusun dan direncanakan sebagai pedoman guru atau acuan guru dalam proses belajar mengajar. Dan kurikulum aktual adalah kurikulum yang memang nyata, yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan kurikulum yang terakhir adalah kurikulum tersembunyi. Kurikulum ini adalah hasil dari proses pendidikan yang tidak direncanakan. Misalnya, ketika ada seorang guru yang sedang ingin menjelaskan materi tentang kejadian alam, tiba-tiba ada hujan dan beserta angin kencang di luar. Tentu saja situasi ini tidak direncanakan oleh guru tersebut. Namun guru tersebut ini mampu menjadikan kejadian di luar sebagai awal pembahasan dalam materi tersebut. Oke, setelah kita membahas definisi kurikulum tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah kurikulum. Di Indonesia sendiri, kurikulum sudah banyak berevolusi dan banyak mengalami perkembangan, bahkan sudah mencapai 11 kali. Dan 11 kali itu dikelompokkan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase masa kemerdekaan, yang kedua era reformasi, dan yang ketiga adalah pasca kemerdekaan. Di dalam fase masa kemerdekaan itu terdapat 7 kurikulum yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu 1947 Lirplan, yang kedua adalah 1952 Rencana Pembelajaran Terurai, yang ketiga adalah 1964 Rencana Pendidikan 1964, yang keempat adalah 1968 Pembinaan Jiwa Pancasila, yang kelima adalah 1957 Berorientasi pada Tujuan, yang keenam adalah 1984 CBS, dan yang ketujuh adalah 1994 Link and Match. Selanjutnya di fase era reformasi itu ada 2004 KBK, KTSP 2006 KTSP, dan 2013 yang dikenal dengan kurikulum 13 atau K13. Dan di pasca kemerdekaan ada 3 juga, yaitu MULO, AMS, dan Kokumin Gaka. Dan saat ini Indonesia juga sedang menerapkan kurikulum
sebuah kurikulum yang dinamakan sebagai kurikulum Merdeka Belajar. Dan semoga kurikulum di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih baik agar pendidikan di Indonesia juga semakin membaik. Selanjutnya kita ke bagian kedua, membahas tentang fungsi dan peranan kurikulum. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang fungsi kurikulum. Pada dasarnya fungsi kurikulum ini adalah untuk sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam terselenggaranya proses pendidikan, di antaranya seperti guru, kemudian siswa, orang tua, kepala sekolah, pengawas, bahkan masyarakat. Dan masing-masing fungsi kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk mereka. Akan saya jelaskan secara singkat. Bagi guru, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman untuk proses belajar dan mengajar. Bagi orang tua, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman untuk membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Untuk kepala sekolah dan pengawas, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman untuk melakukan supervisi atau pengawasan. Untuk masyarakat, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman untuk membantu terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa itu sendiri, fungsi kurikulum adalah pedoman atau acuan dalam belajar. Secara khusus, terdapat 6 fungsi bagi siswa sebagai subjek didik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Untuk fungsi penyesuaian, kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu untuk mengarahkan siswa agar menyesuaikan diri, baik di lingkungan fisik maupun di lingkungan sosial. Selanjutnya, fungsi integrasi adalah kurikulum harus mampu untuk menciptakan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum harus mampu untuk memberikan layanan yang sama, tidak berbeda-beda di antara setiap individunya, terutama individu siswa. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi persiapan, yaitu kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang berikutnya. Fungsi kelima yaitu fungsi pemilihan, di mana kurikulum harus mampu untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar memilih program belajar yang diminati dan diinginkan siswa tersebut. Di fungsi ke-6, fungsi terakhir yaitu fungsi diagnostik, yaitu kurikulum harus mampu mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan serta kelemahannya. Setelah dari fungsi kurikulum, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan kurikulum. Peranan kurikulum pun terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum konservatif yang pertama, yaitu kurikulum yang menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Yang kedua, peranan kreatif, sesuai dengan namanya, yaitu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang dan masyarakat yang akan datang. Dan peranan yang terakhir adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini berfungsi untuk memilih dan menilai budaya dan nilai serta pengetahuan yang akan diwariskan di masa yang akan datang. Dan ketiga peranan ini berhubungan. Di peranan konservatif, kita menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya. Dan kemudian di peranan kreatif dikembangkan nilai-nilai budaya tersebut. Dan kemudian di peranan yang terakhir, peranan kreatif dan evaluatif, itu dievaluasi peranan mana yang memang cocok untuk diwariskan ke masa yang akan datang. Lanjut ke bagian ketiga, kita akan membahas tentang landasan kurikulum, komponen kurikulum, dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu adalah landasan kurikulum.
Layaknya sebuah bangunan, layaknya sebuah gedung, kurikulum harus memiliki landasan yang kuat. Sama seperti gedung, jika dia memiliki landasan yang kuat, maka gedung tersebut akan kokoh. Begitu juga dengan kurikulum. Kurikulum harus memiliki landasan yang kuat agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Menurut Wina Sanjaya, landasan kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu landasan fisiologis. Landasan ini berkenaan dengan berpikir secara mendalam. Bagi seorang guru atau bagi guru, diwajibkan untuk mampu menjawab semua pertanyaan dari siswa. Bahkan menurut kita pertanyaan tersebut tidak masuk akal untuk menjawabnya. Namun kita juga harus tetap menjawab dengan jawaban yang benar kepada siswa, karena kadang-kadang siswa pasti akan berpikir secara mendalam, secara filsafat, dan kita sebagai guru juga harus mampu menjawabnya dengan secara filsafat. Sebagai contoh, akan ada salah satu murid yang akan bertanya, mengapa harus ada langit? Atau mengapa pelangi harus datang setelah hujan? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus berpikir secara filsafat atau secara mendalam. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan ini berkenaan dengan psikolog anak atau peserta didik yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut. Dan landasan yang terakhir adalah landasan sosiologis dan teknologis. Landasan ini mampu untuk menyerap informasi dari masyarakat dan mampu untuk mengikuti kemajuan teknologi agar isi dan strategi kurikulum tidak usang. Di dalam kurikulum terdapat 4 komponen. Yang pertama tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga metode atau proses, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan keempat komponen ini tidaklah berdiri sendiri karena mereka saling berkaitan dan berhubungan serta membentuk suatu sistem. Keempat komponen tersebut dapat dijelaskan secara singkat. Yang pertama tujuan. Tujuan ini berisi apa yang harus dicapai oleh sekolah. Yang kedua adalah materi atau isi yang berisikan bagaimana memilih bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga adalah metode atau proses. Yang ini berisikan bagaimana penyajian materi tersebut kepada siswa efektif atau tidak. Dan yang terakhir adalah hasil atau evaluasi untuk mengetahui hasil efektivitas yang dilakukan pada saat di komponen metode atau proses tersebut. Oke. Part terakhir di bagian ketiga ada prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevan, prinsip fleksibilitas, prinsip efektivitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efisiensi. Dan di bagian terakhir, bagian keempat, yaitu kita akan membahas tentang organisasi pengembangan kurikulum. Menurut IDI ada 4 tipe kurikulum. Yang pertama adalah separated subject kurikulum, yaitu tipe mata pelajaran yang tidak digabungkan atau terpisah dan tidak berkaitan satu sama lain. Dan yang kedua adalah correlated kurikulum, yaitu tipe mata pelajaran yang digabungkan, bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah broad fields kurikulum, yaitu kurikulum yang menghapus batas-batas dan menyatukan mata pelajaran yang berhubungan. Dan yang terakhir adalah integrated kurikulum, kurikulum yang menyatukan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain menjadi satu dan utuh. Nah, keempat bagian sudah dijelaskan dan semoga video pembelajaran ini berguna dan bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua yang menonton. Terima kasih dan see you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.